kita akan mengawali ibadah online kita pada pagi hari ini. Perdana. Kita panggil teman kita yang iri yuk, yang di sana itu. Mari Om Manggoro. Manggoro, mari. Mari Manggoro. Baik, kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Ya. Kita akan berdoa. Doa pembukaan oleh adik kita Osa. Tahu kan Osa yang gimana dia? Kangen ya sejak ketemu lama dengan Osa. Yuk, mari di Osa pimpin doa pembukaan. Silakan. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kamu sekolah minggu, berkati Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Osa. Ya, baik, lagu pembukaan hari ini sangat spesial akan dipimpin oleh adik kita Agape. Dengan judul lagu adalah Happy ya. Baik, Ayo Agape silakan mengujikan lagu pembukaannya. Kita temani adik-adik yang di rumah juga mengikuti lagunya Agape ya. Satu tepuk tangan ya, Dede ya. Tepuk tangan ya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kangen sama kalian. Lama tidak berjumpa. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Terima kasih Agape. Terima kasih teman-teman. Silakan duduk lagi. Nah, teman-teman, kita akan setelah Happy Ya, kita akan ujikan satu lagi, yaitu bertemu dalam kasih. Dalam kasihnya. Mari Mas Goro bertemu dalam kasih. Semua tepuk tangan ya. Tetap semangat. Persembahan pada pagi hari ini karena kita ibadah secara online, maka persembahan yang di rumah ya uangnya dimasukkan ke amplop. Nah, ke dalam amplop kemudian ditulisi komisi persembahan, komisi anak. Nanti bisa titipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja atau dititipkan ke Mbak Dasi ya. Di depan gereja itu loh ya. Mamanya Rosa. Mamanya Rosa. Sudah ada semua kan? Baik, ke lagu persembahan kita untuk mengiringi lagu persembahan pada pagi hari ini kita pujikan bersyukur. Good.
sebelumnya kita akan berdoa. Doa persembahan akan dipimpin oleh Dea. Doa firman dipimpin oleh Dek Risa. Mari silakan kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, balik kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini, kami ingin berkumpul di tempat ini adalah karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini pada hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dea, terima kasih Risa. Pada pagi hari ini siapa yang akan membawakan firman untuk kita semua, Mas Ito? Kebetulan spesial sekali pada pagi hari ini akan dibawakan firman oleh Bapak Pendeta Heri Sumber. Mari silakan. Selamat mendengarkan. Jangan ada yang makan, jangan ada yang tidur. Konsentrasi perlu bawa catatan, ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku sekolah minggu gereja Kristen Jawa Makuharjo yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai Kristus selalu ada pada anak-anakku semuanya dan juga bersama-sama dengan keluarga. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memperingati atau merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas diri manusia di tengah-tengah kehidupan dunia. Di dalam kita memperingati Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini, tema yang akan kita renungkan, mari kita bersama-sama mendengar dengan sebaik-baiknya, menyimak dengan sebaik-baiknya. Tema kita adalah satu roh, beragam karya. Satu roh, beragam karya. Adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini adalah di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayatnya 11 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang berbahagia anak-anakku semuanya bersama-sama dengan keluarga yang mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan ini dan sungguh-sungguh melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-anakku, salam. Damai Kristus selalu memberikan kesukacitaan kepada anak-anakku semuanya
yang saat ini tinggal bersama-sama dengan papa, mama, bersama-sama pula dengan adik dan kakak. Adapun tema peristiwa Pentakosta pada saat ini, sekali lagi Pak Pendeta ulang, satu roh, beragam karya. Adik-adik atau anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini Pak Pendeta akan menyampaikan suatu kisah, di mana kisah ini adalah memberikan suatu pemahaman kepada anak-anakku semua untuk boleh dapat memahami peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Karena tema kita adalah satu roh beragam karya. Kisah ini menceritakan di dalam suatu kehidupan seseorang. Misalnya adik Kenan diberikan suatu kelebihan atau kepintaran untuk menggambar sebuah rumah. Begitu pula anakku atau adik Osa diberikan karunia untuk menggambar atau diberikan satu kepintaran untuk menggambar pagar halaman. Begitu pula adik Christine diberikan satu kepintaran untuk membuat burung. Adik Nea diberikan satu kepintaran untuk bisa membuat gambar papa, mama, dan juga mungkin gambar adik dan kakak. Mungkin juga di dalam anakku atau adik Eca diberikan satu kepintaran untuk bisa membuat gambar bulan dan bintang-bintang yang indah, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di dalam diri anak-anakku ini yang sudah pintar dan senang menggambar lukisan atau yang Pak Pendeta tadi sebutkan, ada gambar rumah, ada gambar papa mama, ada gambar pagar rumah, begitu pula ada bulan bintang dan seterusnya. Apabila itu dijadikan menjadi satu, ditempelkan di dalam sebuah tempat yang indah, yang cantik, yang manis. Bagaimana sebuah rumah ditempelkan, bagaimana gambar papa mama ditempelkan di dalam atau di luar rumah itu. Begitu pula ada gambar pagar halaman, begitu pula ada gambar bulan dan bintang, ada gambar burung. Kalau semuanya itu ditempelkan di suatu tempat yang sudah disediakan oleh Allah, tentu anak-anakku semuanya, adik-adik, dan bersama-sama dengan keluarga akan mengatakan betapa hebatnya, luar biasanya Tuhan ketika lukisan atau pemandangan itu bisa kita saksikan sebagaimana yang digambarkan atau yang dilukiskan oleh anak-anakku semuanya. Tentu anak-anakku, apa yang menjadi satu kepintaran kalian, setiap orang diberikan satu karunia khusus dari Tuhan Allah yang berkarya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus memberikan satu kelebihan yang membuat anak-anakku senang dan pintar membuat gambar-gambar itu tadi. Roh Kudus juga memberikan suatu kelebihan, kepintaran yang istimewa, yang barangkali orang lain tidak bisa membuat atau menggambarnya. Dan itu pada saat ini kita akan mengatakan siapakah yang melakukan semuanya itu kepada anakku Kenan, kepada anakku Osa, kepada anakku Kusin dan seterusnya. Bukanlah manusia yang melakukan, yang memberikan suatu karunia khusus kepada diri anak-anakku semuanya, tetapi semuanya itu diberikan oleh Tuhan Allah yang Maha Kasih di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengutus Roh Kudus pada hari yang ke-50, tepatnya pada hari Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, bersama-sama dengan ini firman Tuhan sudah kita dengar, kita bacakan bahwa ketika semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, memberikan satu karunia kepada tiap-tiap anak-anak, kepada tiap-tiap orang, kepada masing-masing anak secara khusus seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Sehingga ketika semuanya itu dikumpulkan di dalam suatu kehidupan keluarga, apa yang menjadi kelebihan atau karunia khusus Roh Kudus yang Roh Kudus anugerahkan berikan kepada papa,
Begitu pula apa yang menjadi karunia khusus yang Roh Kudus berikan pada diri mama, apa yang menjadi karunia khusus yang Roh Kudus berikan kepada adik, apa yang menjadi karunia khusus yang Roh Kudus berikan kepada kakak. Dan ketika karunia-karunia khusus itu dilihat di dalam sebuah keluarga, dirasakan di dalam sebuah keluarga, menjadi suatu kehidupan keluarga yang berbahagia. Tentu dengan sikap perbuatan yang saling melengkapi inilah akan menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Satu roh, yaitu Roh Kudus, itu akan menyatakan dan memberikan keragaman di dalam karya, di dalam setiap perbuatan. Dan ketika kita menyaksikan keragaman karya atau perbuatan itu di keluarga kita, di gereja kita, di masyarakat kita, di sekolah kita, ataupun dimanapun kita berada, maka kita akan merasakan menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Oleh karena kita dilengkapi dengan karunia-karunia khusus oleh Roh Kudus supaya kita mau berkarya. Ayo adik-adik, anak-anakku semua yang ada di rumah, mari kita bantu papa mama supaya apa yang menjadi karunia khusus dari Roh Kudus ini supaya memberikan satu kelengkapan, menambah kebahagiaan di dalam keluarga adik-adik semua. Sehingga pembelajaran ataupun ibadah di rumah tidak menjadi suatu pembelajaran dan peribadatan yang membosankan, tetapi menjadi satu peribadatan atau pembelajaran yang masih menyenangkan. Lihat adik-adik sekarang ini Pak Pendeta berada di ruang sekolah minggu kalian, berada di dalam suatu ruangan yang sepi, yang kosong, yang masih menunggu kalian dengan penuh sukacita. Kiranya ini menjadi suatu dorongan bagi kita supaya adik-adik terus tetap semangat. Mari kita semangat, karena semangat itu berasal dari satu roh yang sama, yaitu dari Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur kita semua. Supaya di dalam kita merayakan Pentakosta pada saat ini, biar itu menjadi berkat yang diterimakan oleh kepada adik-adik semua, kepada anak-anakku semua, supaya itu menjadi berkat yang terus membanggakan, yang memberikan satu kesukacitaan. Anak-anakku selalu mengucapkan syukur. Bersama-sama dengan papa mama, mari kita perhatikan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah. Harus tetap pakai masker, begitu pula mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Begitu pula kita menjaga jarak dan kita tetap berada tinggal di rumah supaya situasi pandemi COVID-19 ini atau adanya penyebaran virus Corona 19 ini segera dapat diatasi oleh karena suatu kedisiplinan adik-adik atau anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Heru, firman-Nya sungguh luar biasa. Menguatkan kita, menguatkan adik-adik juga orang tua. Adik-adik kita akan belajar dengan teman kita yang jago gambar. Dia sering juara kalau gambar. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menggambar sesuatu yang sebenarnya, kemudian sesuai dengan tema cerita pada pagi hari. Kita persilakan adik kita yang akan mengajari kita menggambar. Siapa ya dia ya? Yuk kita lihat siapa dia. Selamat pagi teman-teman sekolah yang tersayang. Sekarang dia mau mengajari teman-teman melukis. Ikuti dia yuk. Langkah pertama, kita akan menggambar kepalanya dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, lalu kalau sudah, kita kasih sayapnya. Jangan lupa sayapnya yang satu lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang
Kalau sudah, sekarang kita menggambar badannya ya, dari mulutnya sini. Ini tinggal kita, teman-teman. Nah, kan jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal satu lagi, tinggal dikasih mata. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mewarnai. Ikutin yuk. Kita tinggal pilih abu-abu. Kalau kalian mau yang lain, boleh kak teman-teman, sesuai kreasi ya. Dari sini, lalu ke ekornya teman-teman. Nah, selanjutnya dikasih bersatu-satu ya. Lanjut ke ekor. Nah, jangan lupa sayap yang satu lagi ya. Nah, sekarang burung merpatinya sudah selesai teman-teman. Kalian boleh dicontoh ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Dadah. Terima kasih Dedia sudah mengajarin kita ya. Mas Ito besok juga buat tuh. Oh iya ya. Jelas tanggung. Nah, kita akan tutup Ya, doa. dalam doa yang akan dipimpin oleh adik kita Drew. Silakan Drew. pimpin di dalam doa Pagi hari ini. tutup ya. Silakan Drew, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang berjalan dengan lancar. Tuhan berkati agar kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu sehat selalu. Kami berdoa agar kami dapat beribadah bersama lagi. Kami juga berdoa agar keadaan segera membaik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan Mas Ito. Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mas Ito mau kemana? Ini di rumah saja. Oh iya, sudah mau di rumah saja. Ya, kemana-mana. Mau gambar lagi. gambar. Nanti yang banyak ya. Biar banyak. Oke. Sebagai lagu penutup kita pujikan Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.